Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan pada mata kuliah teori akuntansi. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan konsep pendapatan atau revenue. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan pada materi pendapatan atau revenue ini kita mulai dari pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengertian pendapatan dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengukuran pendapatan. Bahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan pengakuan pendapatan, serta berikutnya adalah penyajian pendapatan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pengungkapan pendapatan. Sehubungan dengan bahasan mengenai pendapatan tersebut, maka bahasan pada pertemuan kali ini akan dimulai dari pengertian dari pendapatan itu sendiri. Nah, terkait dengan pengertian dari pendapatan itu sendiri, yang perlu dipahami di sini adalah berkaitan dengan karakteristik dari pendapatan itu bagaimana, sehingga kita akan lebih mudah memahami pengertian pendapatan ketika kita telah tahu karakteristik dari pendapatan tersebut. Dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengukuran pendapatan. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengukur atau menilai terhadap pendapatan itu sendiri. Dan selanjutnya bahasanya adalah berkenaan dengan pengakuan pendapatan. Nah, terkait dengan pengakuan pendapatan, kita harus mengetahui apa kriteria pengakuan pendapatan tersebut. Nah, ini akan ada bahasan saat pengakuan sehingga kita mengetahui kapan pendapatan itu dapat diakui dan bagaimana prosedur dalam pengakuan tersebut. Dan kita paham bahwa apa kegiatan yang dapat memicu pada pencatatan pendapatan tersebut dapat kita bahas pada bahasan mengenai pengakuan pendapatan tersebut. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai penyajian pendapatan yang dapat dimaknai bagaimana cara kita menyajikan pendapatan tersebut dalam sebuah laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pengungkapan pendapatan. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengungkapkan pendapatan tersebut dalam sebuah laporan keuangan. Untuk bahasan awal berkenaan dengan pendapatan, yaitu kita harus memahami pengertian dari pendapatan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAKETAP, disebutkan bahwa pendapatan ini merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa pendapatan ini merupakan kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang dalam hal ini merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Definisi lain mengungkapkan mengenai pendapatan yang dimaknai bahwa sebagai aliran masuk aset yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendapatan?
Pendapatan dapat didefinisikan dari beberapa konsep. Yang pertama, konsep aliran masuk, di mana pendapatan ini dimaknai sebagai aset. Semua transaksi aliran masuk itu diakui sebagai aset, terutama yang berhubungan dengan kas. Kas masuk yang diterima oleh perusahaan itu dapat diakui sebagai pendapatan kalau berdasarkan pada konsep aliran masuk ini. Yang kedua adalah konsep aliran keluar. Itu dimaknai bahwa pendapatan merupakan penyerahan produk yang diukur atas dasar penghargaan produk tersebut. Ketika kita menyerahkan sebuah produk kepada pihak lain, maka penyerahan produk tersebut ketika sudah dapat diukur nilainya, maka berdasarkan konsep aliran keluar, itu merupakan pengertian dari yang namanya pendapatan. Nah, konsep yang ketiga ini secara netral bahwa pendapatan diakui atau pendapatan didefinisikan sebagai produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Ini menyatakan bahwa apapun produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan itu merupakan upaya produktif dari perusahaan dan memiliki yang namanya nilai tertentu, maka dapat diakui atau memenuhi syarat sebagai pendapatan. Pendapatan ini diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Atas penyerahan produk, atas penyerahan barang tersebut ketika ada pengganti berupa aset baru, biasanya berupa aset berbentuk tunai, kas tunai, maka itu yang diakui menjadi pendapatan bagi sebuah perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut dari beberapa konsep mengenai pengertian pendapatan, maka kita dapat merumuskan bahwa yang membentuk pengertian pendapatan itu pertama adalah adanya aliran masuk atau kenaikan aset. Segala bentuk aliran kas masuk atau yang berdampak terhadap kenaikan aset, maka itu dapat dimaknai sebagai pendapatan. Yang kedua adalah kegiatan yang merepresentasikan operasional utama atau sentral yang terus-menerus. Ini dimaksudkan bahwa aktivitas operasional perusahaan tentunya memiliki main produk atau produk utama yang menjadi aktivitas usahanya. Sehingga aktivitas tersebut itu menjadi aktivitas yang memiliki sifat kontinu ke depannya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari pengertian yang namanya pendapatan. Nah, yang ketiga adalah adanya pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban dari suatu entitas, di mana ketika terjadi yang namanya penyerahan barang, maka di sana akan ada yang namanya pelunasan atau penurunan atau pengurangan kewajiban bagi suatu entitas atau pihak pelanggan. Terus yang keempat itu adalah produk perusahaan. Pastinya ketika kita memiliki produk perusahaan yang diserah terimakan, itu berarti menjadi salah satu faktor dari pengertian pendapatan. Terus yang kelima itu adanya pertukaran produk. Misal katakanlah produk A ditukar dengan produk B, itu juga menjadi pengertian dari yang namanya pendapatan. Yang keenam adalah menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Maksud di sini ini adalah yang mengenai pendapatan ini dapat memiliki istilah yang lain, kayak misalnya omset, penjualan, dan lain-lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas itu terdiri dari modal yang disetor oleh pemilik, dan yang kedua adalah laba rugi ditahan. Nah, biasanya kalau terjadi yang namanya kenaikan ekuitas itu pada laba rugi perusahaan, laba rugi ditahan. Ketika ada kenaikan ekuitas tersebut, berarti terjadi yang namanya pendapatan. Ini biasanya berhubungan juga entar dengan yang namanya keuntungan. Sekarang kita akan membahas mengenai kenaikan aset.
Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Ini tadi salah satu syarat dalam pengertian pendapatan bahwa harus ada yang namanya kenaikan aset atau aliran kas masuk berupa aset. Nah, sebenarnya dalam konsep pendapatan ini tidak ada batasan bahwa aset itu harus berupa kas atau aset likuid yang lainnya. Tapi mayoritas biasanya berupa yang namanya kas. Kalau berupa aset liquid lainnya itu jarang. Itu biasanya terjadi yang namanya pertukaran produk dengan aset yang lain semisalnya. Tapi itu memungkinkan juga. Nah, FSAB itu mengisyaratkan bahwa jumlah kotor dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah rupiah yang datang dari penyerahan produk atau pelaksanaan jasa. Ketika kita menyerahkan sebuah pendapatan, menyerahkan sebuah produk, maka itu dapat diartikan sebagai pendapatan. Apalagi barang tersebut atau produk tersebut itu memiliki nilai manfaat kepada pelanggan dan diganti dengan aset oleh mereka. Sehingga aset tersebut baik itu berupa kas atau aset liquid lainnya itu menjadi aset perusahaan sebagai pengganti dari penyerahan produk atau jasa. Sebenarnya mengenai kenaikan aset ini tidak hanya berhubungan dengan pendapatan saja. Patton dan Litlon itu menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan. Yaitu yang pertama adalah transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Segala bentuk pendanaan dari kreditor dan investor itu akan berdampak kepada kenaikan aset. Yang kedua adalah laba yang berasal dari kegiatan investasi. Nah, investasi yang dilakukan oleh investor ketika mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan, maka keuntungan tersebut itu dapat menjadi atau berdampak terhadap kenaikan aset. Dan yang ketiga adalah hadiah, donasi, atau temuan. Ini juga akan berdampak terhadap adanya kenaikan aset. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Misal kita memiliki yang namanya bangunan, awalnya nilainya 1M. Ketika dilakukan yang namanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset bangunan tersebut, terus nilainya menjadi 1,5M misalnya, maka selisih tersebut itu berdampak terhadap yang namanya kenaikan aset yang awalnya 1M menjadi 1,5M. Nah, yang kelima, ini baru berhubungan dengan pendapatan, yaitu penyediaan atau penyerahan produk, barang, dan jasa yang berdampak terhadap yang namanya pendapatan, maka ini menjadi salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya kenaikan aset. Intinya bahwa mengenai kenaikan aset ini tidak hanya berhubungan dengan adanya pendapatan saja, tapi karena ada beberapa transaksi atau kejadian atau keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kenaikan aset tersebut. Mengenai istilah operasi utama yang berlanjut dalam pengertian pendapatan, ini dimaknai bahwa operasi utama itu dikaitkan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk mendatangkan laba dan bukan untuk membatasi jenis produk utama dan produk sampingan. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, tentunya berharap bahwa perusahaan itu dapat going concern, artinya memiliki sustainability ke depannya. Dia akan berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, untuk dapat berkesinambungan tersebut, maka perusahaan itu harus memiliki yang namanya produk atau jasa yang dihasilkan.
sehingga terjadi yang namanya transaksi penjualan dalam hal ini untuk mendapatkan pendapatan. Namun, biasanya dalam menghasilkan produk dan jasa tersebut itu ada produk utama dan juga ada produk sampingan. Nah, produk utama dan produk sampingan ini yang merupakan hasil karya dari sebuah perusahaan menjadi produk atau jasa yang dihasilkan merupakan operasi utama yang berlanjut. Ini dalam definisi hal tersebut. Mengenai istilah berbagai bentuk dan nama yang berkaitan dengan pendapatan, itu adalah untung atau profit. Nah, dalam istilah untung, itu ada beberapa kata kunci yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya kenaikan ekuitas berupa aset bersih. Kalau ekuitas ini tentunya berhubungan dengan laba rugi ditahan. Sedangkan aset bersih ini biasanya berhubungan dengan kas perusahaan atau aset likuid lainnya. Ketika ada terjadi yang namanya kenaikan terhadap ekuitas dan aset bersih sama halnya dengan pendapatan, maka bisa memenuhi satu kriteria dari 3 kriteria keuntungan. Yang kedua adalah transaksi periferal atau insidental. Nah, transaksi ini merupakan transaksi sampingan, bukan menjadi transaksi utama dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga, ini menjadi syarat utama, yaitu selain berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Nah, selain pendapatan dan investasi oleh pemilik dan memiliki dua kriteria tersebut, adanya kenaikan ekuitas dan merupakan transaksi insidental atau periferal, maka itu dapat didefinisikan sebagai sebuah keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan terkait dengan konsep pendapatan, ini ada 3 konsep yang menyatakan bahwa yang pertama adalah konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk aset atau inflow aset sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan, di mana pendekatan ini menganggap bahwa pendapatan sebagai inflow of net asset yang artinya pendapatan ini harus ada korelasi dengan arus masuk terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang berikutnya terkait dengan konsep pendapatan adalah konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya. Jadi, pendekatan ini menganggap bahwa pendapatan sebagai outflow dari arus keluar barang yang dalam hal ini jika pendapatan dirumuskan dengan cara lain, maka pengecualiannya harus dinyatakan dengan jelas. Misalnya, pendapatan diakui sebelum arus masuk aset benar-benar terjadi. Dan pendekatan yang ketiga yaitu terkait dengan konsep dari pendapatan yang diungkapkan oleh Patton dan Litlon yang dinamakan sebagai produk perusahaan, yang dalam hal ini menekankan bahwa pendapatan merupakan arus yang penciptaan barang dan jasanya itu dibuat oleh perusahaan. Sehingga dengan konsep pendapatan yang diungkapkan oleh Patton dan Litlon tersebut menyatakan bahwa segala bentuk pendapatan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa ini dapat dimaknai sebagai pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan berkaitan dengan sumber pendapatan, ini dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pendapatan operasional atau operating revenue dan pendapatan non-operasional atau non-operating revenue.
di mana pendapatan operasional ini merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan sebagai hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan operasional ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Sehingga dalam hal ini, pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan pendapatan non-operasional. Ini merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya. Sehingga masuk dalam kategori pendapatan non-operasional. Sedangkan terkait dengan karakteristik dari pendapatan itu sendiri disebutkan bahwa yang pertama adalah aliran masuk atau kenaikan aset. Ini merupakan jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen, kenaikan laba ekonomi, dan juga berhubungan dengan laba penjualan aset. Sehingga dalam hal ini terjadi yang namanya aliran masuk terhadap aset yang menyebabkan adanya kenaikan terhadap aset perusahaan. Karakteristik yang kedua yaitu disebutkan bahwa kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang terus-menerus adalah merupakan pendapatan dari kegiatan normal perusahaan dan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Nah, karakteristik yang ketiga dari pembentukan pendapatan adalah adanya pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban di mana suatu entitas ini mengalami kenaikan aset sebelumnya. Misalnya, menerima pembayaran di muka dari pelanggan atau adanya pengiriman barang atau terjadinya pelaksanaan jasa yang akan mengurangi kewajiban yang dapat menimbulkan adanya pendapatan. Jadi, kenaikan aset, pendapatan ini dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban. Karakteristik berikutnya yang dapat membentuk pendapatan adalah yang keempat berkaitan dengan suatu entitas. Maksudnya di sini adalah pendapatan itu didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih. Meskipun kenaikan aset tersebut itu pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih sendiri. Sehingga perlu dimaknai bahwa pendapatan di sini ini berhubungan dengan adanya kenaikan aset, bukan pada kenaikan ekuitas. Yang berikutnya, yang kelima terkait dengan karakteristik dari pembentukan pendapatan yaitu produk perusahaan, di mana maksudnya adalah aliran aset dari pelanggan yang berfungsi hanya sebagai pengukur tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Nah, produk fisik yang dihasilkan oleh perusahaan itulah yang dapat dimaknai sebagai pendapatan. Produk ini merupakan pencapaian dari tiap kegiatan produktif yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat dimaknai bahwa pendapatan merupakan aliran masuk aset dalam satuan unit moneter dan hal tersebut itu berkaitan dengan aliran fisik berupa penyerahan produk perusahaan yang merupakan output dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yang merupakan karakteristik dalam membentuk pendapatan yaitu pertukaran produk. Di mana dalam hal ini harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, satuan moneter yang paling objektif ini adalah jika jumlah rupiah tersebut itu merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak yang independen. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan segala bentuk seluk-beluknya yang berhubungan dengan pendapatan, maka bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan
pengukuran atau penilaian pendapatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa standar akuntansi ini memberikan pedoman dasar mengenai penilaian atau pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Nah, berkaitan dengan pendapatan, ada 4 dasar penilaian atau pengukuran pendapatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah biaya historis, yang kedua adalah biaya kini, dan yang ketiga adalah biaya realisasi atau biaya penyelesaian, dan yang keempat adalah nilai sekarang. Nah, berkenaan dengan 4 dasar penilaian pendapatan tersebut, maka kita dapat membahas secara detail di mana biaya historis atau historical cost ini merupakan aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat terjadinya perolehan. Sedangkan yang berkaitan dengan biaya kini atau current cost ini merupakan aset yang dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara itu diperoleh pada saat ini atau saat sekarang. Dan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan nilai realisasi atau penyelesaian, di mana dalam hal ini merupakan aset yang dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara nilai aset yang sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan yang terakhir yaitu menggunakan nilai sekarang atau present value yang ini merupakan aset yang dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Nah, itulah 4 pondasi atau 4 dasar penilaian terkait dengan pendapatan yang dapat dipergunakan dalam pengukuran atau penilaian pendapatan. Setelah kita mengetahui terkait dengan pengertian pendapatan dan bagaimana cara mengukur atau menilai pendapatan itu sendiri, maka selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan. Ingat, hal yang paling penting dalam pengakuan pendapatan ini adalah berkenaan kapan pendapatan ini akan tercatat secara resmi sebagai pendapatan pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga kita dapat memahami bahwa pengakuan pendapatan ini merupakan suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan, tidak dengan sendirinya jumlah tersebut itu diakui atau dicatat secara resmi sebagai pendapatan. Nah, hal tersebut tentunya berkaitan dengan pemahaman kalau kita sudah mengetahui kriteria dari pendapatan itu sendiri dan berkenaan dengan bagaimana menilai atau mengukur pendapatan tersebut, maka selanjutnya kapan pendapatan tersebut itu diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Pengakuan merupakan suatu proses pencatatan dan pelaporan secara formal terkait suatu akun atau pos dalam laporan keuangan. Selain itu, pengakuan juga dimaknai terkait dengan pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut itu dapat terrefleksi dalam statement keuangan. Sehingga berkaitan dengan pengakuan pendapatan ini tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual yang telah
disepakati atau landasan konseptual yang ada dalam standar akuntansi keuangan. Nah, kenapa hal tersebut? Karena secara konseptual pendapatan ini hanya dapat diakui jika telah memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Dan hal tersebut tentunya kita dapat memaknainya bahwa saat kita telah mengetahui kriteria dari pendapatan itu sendiri dan bagaimana cara mengukur dan menilainya, maka selanjutnya adalah bagaimana mengakui pendapatan tersebut itu dalam sebuah laporan keuangan. Sebenarnya terkait dengan tujuan utama dari perusahaan dalam mengakui pendapatan, yaitu untuk menunjukkan proses transfer barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diterima oleh perusahaan atau diharapkan diterima dalam proses pertukaran barang atau jasa tersebut. Nah, pendapatan ini pada umumnya dapat diakui pada saat telah direalisasikan atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Nah, pendapatan baru bisa direalisasikan ketika terdapat transaksi pertukaran hasil produksi atau jasa yang diberikan oleh perusahaan dengan kas atau klaim atas kas tersebut. Sedangkan pendapatan juga dapat direalisasikan jika aset yang diterima ini dalam pertukaran langsung dikonversikan menjadi kas atau piutang dalam jumlah yang diketahui. Nah, itu merupakan tujuan utama perusahaan dalam pengakuan pendapatan dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Pada prinsipnya, dalam kriteria pengakuan pendapatan ini, pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Nah, itu sebenarnya konsep pengakuan pendapatan yang baik, yaitu ketika barang tersebut itu telah diproduksi dan barang tersebut itu telah diserah terimakan dari pihak penjual kepada pembeli. Maka saat itulah dapat diakui adanya sebuah pendapatan. Kenapa? Karena FSAB ini membuat dua kriteria pengakuan pendapatan, baik itu keuntungan itu juga, yaitu harus memenuhi yang pertama adalah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Nah, terrealisasi di sini itu adalah sudah diproduksi dan dilakukan yang namanya serah terima kepada pihak penjual. Tapi kalau istilah atau cukup pasti terrealisasi itu ketika kita sudah membuat yang namanya komitmen adanya DP dan semacamnya itu dapat diakui juga sebagai pendapatan. Yang kedua terbentuknya atau terhaknya. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi validasi dengan adanya pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Nah, dua hal inilah yang menjadi kriteria yang disyaratkan oleh FSAB dalam pengakuan pendapatan. Ingat, makna dari terrealisasi itu adalah adanya proses produksi dan penyerahan barang, sedangkan istilah cukup pasti terrealisasi itu dapat dimaknai dengan adanya komitmen. Sedangkan terbentuknya atau terhaknya itu dapat dimaknai sebagai penyerahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang diganti atau dilakukan adanya pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Terbentuknya pendapatan itu sebenarnya tidak harus selalu mendahului realisasi dari pendapatan itu sendiri. Namun dapat juga bahwa pendapatan yang terrealisasi ini sebelum terbentuknya pendapatan. Nah, bagaimana caranya?
yaitu pendapatan harus dapat diakui jika telah memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah adanya keterukuran nilai aset. Maksudnya, ketika terjadi yang namanya transaksi, baik itu dalam proses produksi, ini mungkin ada DP atau uang muka yang dibayarkan oleh klien, sehingga di sana ada keterukuran nilai aset sehingga dapat dinyatakan atau diukur pendapatannya, dan itu dapat direalisasikan sebagai sebuah pendapatan. Dan yang kedua sebagai syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya suatu transaksi. Nah, ketika ada komitmen, ada kontrak, itu telah terpenuhi syarat-syarat untuk diakuinya pendapatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah adanya proses perhimpunan secara substansial setelah selesai. Artinya, kita mengetahui bahwa apa yang menjadi komitmen antara kedua belah pihak untuk diselesaikan oleh masing-masing pihak sehingga pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan. Dalam pembentukan pendapatan, konsep yang harus dipahami adalah bahwa pembentukan pendapatan ini menyatakan pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasional perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Sehingga dalam pengakuan pendapatan ini menjadi korelasi dari aktivitas operasional perusahaan. Apapun yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang berakibat kepada adanya pendapatan itu merupakan konsep dari pembentukan pendapatan. Mulai dari proses pembelian bahan, proses produksi, proses penyerahan barang, proses penagihan, proses pembayaran, maka itu merupakan konsep dalam pembentukan pendapatan pada aktivitas operasional perusahaan. Berkaitan dengan konsep realisasi pendapatan, maka sebenarnya pendapatan itu baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak pembeli untuk membayar produk, baik produk tersebut itu telah selesai diserahkan atau produk tersebut itu belum dibuat sama sekali. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa pendapatan itu baru diakui ketika terjadi yang namanya kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Kesepakatan tersebut itu yang mengakibatkan adanya pembayaran terhadap produk atau jasa tersebut. Baik jasa atau produk tersebut itu telah diselesaikan
artinya kita serahkan kepada pihak pembeli, atau belum kita lakukan atau kita kerjakan sama sekali. Contoh misalnya adanya kesepakatan dengan pembayaran DP, itu bisa diakui waktu untuk pengakuan pendapatan. Nah, berdasarkan konsep tersebut, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak, sehingga sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan belum terjadi atau terbentuk sama sekali. Ingat bahwa kata kunci di sini ini adalah adanya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli. Nah, kesepakatan tersebut itu berdampak terhadap yang namanya pembayaran produk atau jasa yang dihasilkan. Baik pembayaran tersebut itu berupa aset tunai, berupa kas, atau aset likuid lainnya. Nah, kapan? Pada saat produk itu selesai diserah terimakan, ataupun produk itu belum dibuat sama sekali. Contohnya adalah dengan pembayaran uang muka atau DP. Maka pada saat pembayaran uang muka tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. Sehingga dalam konsep realisasi pendapatan ini menekankan pada dua hal. Satu adalah kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya. Ini yang dimaksud dengan adanya kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, ada penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar, baik kas atau setara kas atau dalam bentuk yang namanya piutang atau penyerahan aset likuid lainnya. Nah, dua hal inilah yang menjadi konsep dalam realisasi pendapatan. Ingat, yang pertama itu adalah adanya kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu adalah mengakibatkan pada penyerahan aset lancar, baik berupa kas atau setara kas, atau piutang, atau penyerahan aset likuid lainnya dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Selanjutnya adalah yang menjadi sebuah masalah terkait dengan kapan suatu pendapatan itu dapat diakui yang berkaitan dengan saat pengakuan pendapatan itu sendiri. Artinya, timing yang pas untuk dapat mengakui pendapatan itu kapan baiknya. Nah, dalam hal ini ada 4 gagasan mengenai saat pengakuan pendapatan, di mana yang pertama adalah pada saat terjadinya kontrak penjualan. Nah, dalam hal ini dapat terjadi ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang tersebut. Nah, pendapatan ini sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang terpenuhi dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Sementara itu, pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa telah diserahkan kepada pembeli. Biasanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pada umumnya perlakuan semacam ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dan jarak antara penandatangan kontrak dan penyerahan barang tersebut itu cukup pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua terkait dengan timing saat pengakuan pendapatan adalah selama proses produksi secara bertahap. Karena kita ketahui bahwa dalam industri tertentu, pembuatan produk ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, dalam sebuah industri konstruksi bangunan, biasanya
produk semacam itu diperlakukan sebagai project dan dilaksanakan atas dasar kontrak, sehingga pendapatan yang terrealisasi untuk seluruh periode kontrak tetapi mungkin belum cukup terbentuk pada akhir tiap periode akuntansi. Nah, oleh karena itu, pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara bertahap, yaitu per periode akuntansi sejalan dengan kemajuan dari proses produksi atau sekaligus pada saat proyek tersebut itu selesai dilakukan. Nah, yang pertama itu kalau misalnya penyelesaiannya berdasarkan pada tingkat prosentase pengerjaan dalam setiap periode akuntansi, maka disebut sebagai persentase penyelesaian. Sedangkan yang terakhir disebut sebagai metode kontrak penyelesaian. Dan saat yang ketiga dalam pengakuan pendapatan adalah pada saat produk tersebut itu selesai dikerjakan, di mana pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai. Nah, pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau industri pertambangan, termasuk dalam hal ini adalah industri pertanian. Nah, bahan dasar hasil produksi biasanya memiliki harga yang sudah pasti dan kondisi ini memungkinkan untuk menaksir dengan cukup tepat mengenai nilai jual yang dapat direalisasikan terhadap suatu sediaan barang jadi pada tanggal tertentu, sehingga kedua kriteria tersebut dapat dilakukan yang namanya pengakuan pendapatan telah dianggap terpenuhi. Dan yang terakhir terkait dengan saat pengakuan pendapatan adalah pada saat terjadinya penjualan. Di mana dalam hal ini pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi terkait dengan pendapatan tersebut itu telah terpenuhi. Kriteria terrealisasi telah terpenuhi karena telah ada kesepakatan pihak lain untuk membayar sejumlah dana atau sejumlah rupiah terkait dengan pendapatan tersebut itu secara objektif. Sehingga dengan demikian saat penjualan merupakan saat yang kritis dalam operasional perusahaan. Nah, transaksi penjualan ini mengakibatkan masuknya aset baru ke dalam perusahaan, baik itu dapat berupa kas ataupun berupa piutang. Oleh karena itu, untuk menutup kos atau potensi jasa yang terserap untuk melaksanakan kegiatan produksi yang berkulminasi dengan penyerahan produk. Artinya, kos yang telah dikeluarkan itu dapat terpenuhi dengan pendapatan, sehingga prinsip matching terkait dengan kebijakan akuntansi ini dapat dijalankan, yaitu dengan pengakuan kos dan juga ada pengakuan pendapatan pada periode yang sama. Selain itu juga menyediakan dana sebagai imbalan untuk pembayaran pajak kepada pemerintah, bunga kepada kreditor, dan dividen kepada pemegang saham. Karena adanya transaksi penjualan yang dalam hal ini menghasilkan kas kepada perusahaan. Namun yang perlu dijadikan catatan pada saat pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode saat penjualan, ini ada beberapa hal yang menjadi titik berat dengan penggunaan metode pada saat penjualan tersebut. Hal yang pertama yaitu berkaitan dengan kepastian pengukuran pendapatan akibat kos purna jual. Dan masalah yang kedua adalah adanya kemungkinan barang retur, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada terjadinya piutang tak tertagih, sehingga piutang tak tertagih tersebut itu tidak dapat dijadikan bukti
terrealisasinya pendapatan karena akan mengurangi terhadap pendapatan dari perusahaan. Bahasan selanjutnya adalah terkait dengan penyajian pendapatan, di mana penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bagian akhir dalam proses akuntansi sebelum pengungkapan. Nah, pengukuran pendapatan yang telah dilakukan oleh perusahaan selanjutnya harus disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Dalam artian, pendapatan ini dimasukkan dalam laporan laba rugi dan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa kinerja perusahaan selama periode tersebut, yaitu dapat dilihat dari laporan laba rugi. Nah, perusahaan menggunakan pendekatan aset liabilitas ini untuk mengakui pendapatan yang mana perusahaan menyajikan kontrak dalam laporan keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak. Dalam hal ini, salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan dan juga bergantung pada hubungan pelaksanaan entitas dan pembayaran yang dilakukan oleh customer atau pelanggan. Penyajian pendapatan ini disajikan sebagai aset kontrak ketika perusahaan melaksanakan kewajibannya dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pembayaran terjadi yang namanya jatuh tempo. Tidak termasuk dalam hal ini adalah jumlah yang disajikan sebagai piutang. Sedangkan akan disajikan sebagai liabilitas kontrak itu jika pelanggan telah membayar imbalan kepada perusahaan atau pembayaran telah diterima oleh perusahaan tetapi kewajibannya itu belum dilaksanakan oleh perusahaan atas pengalihan barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pengungkapan pendapatan di mana pengungkapan informasi laporan keuangan oleh perusahaan ini harus diungkapkan dengan informasi yang cukup untuk memudahkan para pengguna dalam memahami mengenai jumlah, waktu, sifat, dan ketidakpastian pendapatan dan aliran kas yang muncul karena adanya kontrak dengan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan kontrak dengan pelanggan, pertimbangan yang signifikan, serta perubahan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan pada suatu kontrak dan mengakui aset melalui biaya yang digunakan untuk memperoleh atau memenuhi kewajiban dalam kontrak dengan pelanggan. Sehingga berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan pendapatan tersebut itu dapat diverifikasi oleh para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sebagai penutup, maka untuk materi yang dibahas pada pertemuan kali ini mengenai teori akuntansi yang berhubungan dengan konsep pendapatan, maka untuk materinya dapat diunduh pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.